yang perlu kita perhatikan apabila kita menjadi seorang speaker, wajah cantik dan ganteng itu modal pertama. Ada di atas itu yang lebih penting, yaitu intelektual. Ada lagi di atas itu yang lebih penting, yaitu adab. Teman-teman, ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum, terkadang kita merasakan tidak percaya diri, kita merasakan grogi, dan banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang membuat kita demam panggung, dan sehingga kita tidak mau tampil di depan orang banyak. Kali ini saya sudah bersama Bang Mardison. Beliau adalah seorang pelaku dari public speaking. Saya sering menemukan beliau, melihat beliau sebagai seorang MC dan juga sebagai seorang motivator. Tak jarang juga beliau menjadi moderator dari acara-acara yang ada di Batam. Untuk itu, kita tanyakan langsung, Bang Mardison, bagaimana tips dan trik untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dimanapun Anda berada. Sebenarnya saya bukanlah pakar komunikasi, tapi paling tidak dalam sesi ini kita berbagi lah ya tentang public speaking, yang mana kita juga harus memahami apa posisi kita. Kemudian kita juga harus tahu bahwasanya public speaking itu kalau bahasa simpelnya itu berbicara di depan umum. Bisa saja kita sebagai dosen, sebagai guru, sebagai moderator, sebagai MC, bahkan sebagai sopir taksi pun itu membutuhkan public speaking yang baik dan benar. Nah, artinya apa? Tentunya kalau kita melakukan komunikasi harus ada kualitas komunikasi dan komunikasi yang tersampaikan itu efektif dan efisien. Tidak bertele-tele, sulit dipahami, tetapi to the point apa yang kita sampaikan. Nah, banyak orang yang melakukan komunikasi tapi dia tidak memahami apa yang dia komunikasikan. Apalagi di atas panggung. Banyak hal yang mempengaruhi sehingga kita tidak lancar komunikasi, ngomong, tampil di depan orang umum. Seperti yang Dio sampaikan tadi, grogi, demam panggung, tidak percaya diri, dan sebagainya. Ada hal-hal yang mempengaruhi dari komunikasi itu sendiri. Kita tampil menjadi seorang public speaker, menjadi MC terutama, kita juga harus memperhatikan faktor talent itu. Kita mempunyai talent nggak tentang apa yang kita ambil profesinya. Kemudian bagaimana dengan passionnya? Orang kalau mempunyai passion untuk menjadi MC, public speaker, itu akan mudah untuk melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan itu bagian dari hobinya. Sehingga dia menikmati apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan. Kalau kita menikmati apa yang kita lakukan, maka orang lain akan menikmati apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan. Dan akhirnya kita juga akan menikmati hasil dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Jadi ada simbiosis mutualisme ekosistem. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak money oriented. Sehingga ada sisi sosialnya di situ, ada titik keikhlasannya di situ. Bahkan apabila kita melakukan sesuatu karena ikhlas, maka ujungnya adalah rezeki yang halal. Jadi nggak usah berpikir money oriented, yang penting kita berusaha untuk memberikan yang terbaik maksimal. Nah, ini sebagai gambaran. Di dalam public speaking sendiri tentu ada rules yang tidak boleh dilanggar, gitu Pak. Lalu apa saja kira-kira yang boleh dan yang tidak boleh di dalam aturan public speaking itu sendiri? Iya, terkadang karena kita keasikan ngobrol, karena kita keasikan membawa acara, karena kita keasikan menjadi host, terkadang kita lupa larangan-larangan atau batasan-batasan yang perlu kita lakukan dan yang tak boleh kita lakukan. Yang pertama kali kita tentu harus memperhatikan budaya setempat. Ini harus kita lakukan, budaya setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berada di tanah Melayu, sebaiknya kita buka pembicaraan kita itu dengan berpantun. Mau satu baris, mau dua baris atau mau 4 baris, terserah. Bunga sekuntum
di samping batu. Wassalamualaikum para menantu. Nah, itu misalnya kan. Kalau kita lagi acara pinangan atau acara apa dan sebagainya, kalau nggak begitu formal dan sebagainya. Artinya, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, jadi ada suasana pantunnya. Kalau misalnya di kegiatan yang berbeda, kita bisa menggunakan short story, cerita pendek. Tapi jangan bercerita terus sepanjang masa. Cerita pendeknya itu maksimal 5 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit. Apa yang kita ceritakan yang berhubungan dengan tema acara? Atau menceritakan pengalaman sendiri yang berhubungan dengan tema acara? Atau menceritakan pengalaman orang lain yang berhubungan dengan tema acara? Short story. Yang berikutnya kita juga bisa kembangkan membuka suatu acara itu dengan statement, full statement. Misalnya, orang bijak taat pajak. Atau memberikan quotes yang memberikan manfaat. Be a good listener is a kind of communication skill. Menjadi pendengar yang baik merupakan bagian dari komunikasi. Bagian dari keahlian komunikasi. Nah, ini boleh dilakukan. Terus, kita juga harus memperhatikan ketika kita membuka acara dalam penghormatan, kita sebutkan title seseorang. Kalau dia sarjana ekonomi, sebutkan sarjana ekonomi. Kalau dia doktor, sebutkan doktornya. Misalnya, Profesor Dr. Rio Sayuti. Sebutkan. Kenapa? Untuk mendapatkan title atau mendapatkan gelar tadi, itu bersusah payah dan bertungkus lumus. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Artinya, ada upaya yang lebih untuk mendapatkan title itu. Sebutkan. Ini bukan untuk ria-riaan, bukan untuk membangga-bangga. Tidak. Nah, ini bagian dari appreciate kita kepada orang yang hadir, peserta yang hadir, tamu undangan atau VVIP dan sebagainya. Kemudian yang kita sampaikan itu harus fakta. Jangan isu. Kata si Anu, no. Yang kita sampaikan jelas, ada landasan dasarnya. Seorang pembicara yang baik, dia akan menyampaikan sesuatu yang berdasar fakta, kenyataan. Dan yang perlu kita hindari tentu kita tidak menyampaikan yang berhubungan dengan sara, sukuisme, atau yang menyinggung perasaan orang lain. Kita hindarkan itu. Rasis atau bullying yang kalau istilah anak sekarangnya itu body shaming. Itu kita hindarkan. Istilahnya itu do and done. Nah ini done-nya. Jadi done-nya hindarkan sara dan body shaming tadi, dan juga kita menghindarkan bagaimana supaya kita memimpin acara sebagai seorang MC atau moderator tidak keluar dari rundown acara. Kalau kita MC berdua, harus ada tektokan yang jelas. Ini bagian A, si A yang menyampaikan. Bagian B tugasnya si B. Kemudian aware, ada titik tertentu kita melakukan kebersamaan untuk mengucapkan. Ada tupoksi masing-masing. Nah, ini yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu kita lakukan atau yang perlu dihindari. Baik. Menjadi seorang profesional tentu tidak terjadi dengan begitu instan, Bang. Untuk menjadi seorang public speaker sejati lah begitu. Kira-kira kebiasaan apa saja yang mesti kita latih dari sekarang di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik. Tentu ada perlu kita ketahui bagaimana tips dan trik supaya kita bisa menjadi public speaker yang baik atau menjadi MC kondang misalnya kan. Tidak hanya MC kondangan tapi MC kondang. Mau di daerah, di lokal, project thank you, project berbayar dan sebagainya. Itu ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus prepare. Harus mempersiapkan diri. Self-preparing ini penting. Apa yang kita persiapkan? Mental kita persiapkan. Materi kita persiapkan. Jangan sampai terjadi blank spot. Jangan sampai terjadi demam panggung. Jangan sampai terjadi grogi, salah sebut title orang. Yang lebih fatal lagi, salah sebut nama acara. Dan salah sebut jabatan orang. Seharusnya ketua kita sebut kepala. Seharusnya kepala kita sebut ketua. Misalnya, Ketua BP Batam, Kepala DPRD.
Ini terbalik-balik, geng. Dan kita harus memahami detail. Kalau kita kurang paham, tanyakan kepada orang yang paham. Yang betulnya itu Ketua DPRD, Kepala BP Batam. Kita nggak boleh salah sebut. Kalau salah sebut, terus kita paham salah ketika di panggung, itu langsung grogi. Langsung depan panggung, langsung gemetaran. Blank spot, materi hilang. Kacau acara. Padahal kita seorang MC merupakan pioner, merupakan titik fokus audiens kepada kita. Jadi kita wajib mempersiapkan diri mental sebelum kita tampil. Bagaimana caranya? Tentu perbanyak referensi, kenali audiens, bertanya kepada protokoler kalau acara kenegaraan atau acara resmi atau acara formal dan sebagainya. Pastikan benar-benar, habis itu baru kita sampaikan ketika kita di panggung. Yang kedua, tentu kita juga harus memahami karakter audiens. Tujuannya adalah kalau kita memahami karakter audiens ini, maka kita akan paham dengan bahasa yang akan kita keluarkan karena kita mengerti audiens kita. Retorikanya jelas gitu. Nah, bahasa yang perlu dimakan oleh pipit akan kita berikan bahasa pipit. Bahasa yang bisa dimakan oleh burung elang, kita berikan bahasa elang. Jangan terbalik. Bahasa untuk pipit, makanan pipit kita berikan ke elang, dilibas habis. Dan sebaliknya, tercekik pipit kalau diberi makanan elang. Jadi kita sesuaikan bahasanya, tingkat level pendidikannya kita harus memahami, kemudian komunitasnya juga harus kita pahami, dan yang penting kita berusaha untuk memberikan positive effect, atau kalau bahasa sekarangnya itu kita mempunyai positive vibe ketika kita tampil di depan umum. Kalau kita memberikan aura positif, maka kita akan mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Kemudian tipsnya bagaimana supaya kita bisa menjadi tetap eksis di dunia public speaking, menjadi MC, moderator, dan sebagainya. Yang pertama, kita tentu harus join kerjasama atau melakukan kegiatan bersama dengan beberapa komunitas yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Yang kedua, kalau memang ada kompetisi untuk menambah jam terbang, ya silakan ngikuti, nggak masalah. Jangan pikiran bayaran dulu, tapi pikirkan bagaimana supaya jam terbang kita itu bertambah. Ketika kita latihan atau aktif atau ikut lomba ini, lomba itu, kemudian kita tampil maksimal, maka bonusnya adalah juara. Tapi kalau kita mengejar juara, kita belum tentu mendapatkan bonus. Gitu. Yang penting maksimalkan, do your best, maka kamu akan mendapatkan gift atau present dari kegiatan itu. Yang ketiga, jaga cycle. Community kita itu, cycle kita itu, cari cycle-nya yang positif. Karena our environment akan mempengaruhi sikap kita. Lingkungan kita itu akan mempengaruhi sikap kita. Kita harus jaga itu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada Bang Mardison. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, terutama tentang public speaking yang beliau sampaikan kepada kita bersama pada kesempatan kali ini. Oke Bang Mardison, kita sudah di penghujung acara. Boleh diberikan closing statement-nya? Ya. Baik, jadi teman-teman yang perlu kita perhatikan apabila kita menjadi seorang speaker, keynote speaker, MC, moderator, atau apapun itu, maka kita harus memperhatikan bahwasanya wajah yang cantik dan ganteng itu bukan satu-satunya modal. Tapi wajah cantik dan ganteng itu modal pertama. Ada di atas itu yang lebih penting, yaitu intelektual. Intelektual saja juga tidak cukup. Ada lagi di atas itu yang lebih penting, yaitu adab. Kolaborasi dari semuanya itu tidak akan ada arti apa-apa apabila kita tidak ekspos. Tentu ada kerjasama dengan kemajuan teknologi. Manfaatkan sosial media yang kita punya sesuai dengan klien, audiens yang ingin kita dapatkan. Bisa melalui Instagram, Facebook, Twitter, kemudian atau bahkan TikTok. Dan sekarang yang terbaru Thread. Silakan manfaatkan. Kalau perlu, ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Manfaatkan kemajuan teknologi melalui YouTube. Jangan berprioritas kepada hasil,
Tapi tetap kita lakukan secara maksimal. Demikian, terima kasih.